Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, selamat datang di channel Sahabat Cuan. Channel ini akan membahas seputar investasi, baik itu investasi saham, investasi di reksadana, investasi di properti, maupun investasi yang lainnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dari update-update video kami. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang teman-teman yang ingin memulai berinvestasi saham tapi bingung bagaimana caranya supaya bisa berinvestasi saham, membeli saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Keren kan? Seandainya kalau kita membeli saham perusahaan kemudian kita jadi pemiliknya walaupun 0, sekian persen. Yang penting kita sudah memiliki saham perusahaan tersebut. Nah, jadi teman-teman, pertama-tama teman-teman harus memiliki rekening dana investor. Apa bedanya dengan rekening bank? Kalau rekening bank, teman-teman buatnya di bank, baik itu Bank BNI, Bank BRI, BCA, Mandiri, dan lainnya. Kalau rekening dana investor, itu teman-teman buatnya di sekuritas, broker, atau pialang saham. Apa saja broker-broker atau sekuritas yang ada? Nah, teman-teman bisa lihat di berikut ini, atau juga bisa teman-teman lihat di deskripsi di bawah video berikut. Nah, jadi rekening dana investor itu penting karena dengan adanya rekening dana investor tadi teman-teman baru bisa membeli saham sebuah perusahaan. Buatnya itu seperti kita sampaikan tadi itu melalui sekuritas. Apa itu sekuritas? Sekuritas adalah perantara antara kita sebagai investor dan perusahaan yang akan kita beli sahamnya. Jadi kita tidak bisa langsung membeli saham perusahaan, tapi harus melalui sekuritas atau broker. Nah, teman-teman juga ketika ingin membuat rekening dana investor ini mungkin bertanya, sekuritas apa sih yang bagus atau yang cocok buat saya supaya dalam bertransaksi jual beli saham nantinya sudah cocok dengan keinginan saya. Ada beberapa hal yang bisa ya teman-teman jadikan acuan. Yang pertama, dalam memilih sekuritas itu teman-teman harus mencari tahu berapa fee transaksi dari sekuritas, karena setiap sekuritas memiliki fee transaksi jual beli sahamnya yang berbeda-beda. Tapi jangan sampai teman-teman memilih fee transaksinya yang lebih murah tetapi fitur-fitur yang didapatkan itu tidak sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Jadi silakan teman-teman cari fee transaksi yang cocok dengan teman-teman. Untuk link daftar sekuritas yang ada di Bursa Efek Indonesia, teman-teman bisa lihat di sini, dan juga di untuk linknya bisa dicek di deskripsi nantinya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus perhatikan yaitu minimal deposit. Jadi setiap sekuritas itu memiliki batasan minimal untuk deposit awal. Ada yang bebas, teman-teman mau depositnya berapapun, baik 5.000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, bebas. Ada juga beberapa sekuritas yang membatasi minimal 100.000. Dan ada juga beberapa sekuritas itu yang mematok minimal depositnya itu ada yang 1 juta, bahkan ada yang minimalnya 10 juta. Jadi sesuaikan dengan budget teman-teman. Kalau teman-teman misalnya ingin memilih yang minimal 100.000, banyak. Silakan teman-teman googling, nanti bisa teman-teman tentukan mana dari yang tadi. Pertama, fee-nya yang lebih murah, kemudian deposit awalnya, saldo awal minimumnya itu murah, tidak dibatasi. Itu teman-teman bisa pilih. Nah, yang ketiga yang teman-teman
perlu pertimbangkan, yaitu sekuritasnya memiliki online trading. Apa yang dimaksud dengan online trading? Jadi dahulu itu setiap investor apabila ingin membeli saham, investornya harus menghubungi sekuritas terlebih dahulu, harus menelpon ataupun datang langsung ke kantor sekuritas bahwasanya saya ingin membeli saham misal Unilever, Bank BCA, sekian lembar. Jadi kita mesti datang atau harus telepon dulu orangnya. Nah, untuk zaman sekarang ini itu teman-teman sudah bisa beli langsung beli langsung online, bisa melalui gadgetnya, bisa melalui laptop atau PC. Jadi pastikan sekuritasnya memiliki online trading, memiliki aplikasi yang bisa kita gunakan di handphone dan maupun di PC. Jadi teman-teman bisa online, tidak perlu lagi datang-datang ke kantor sekuritas maupun menelpon atau menghubungi orang sekuritasnya. Jadi pastikan adanya online trading. Nah, yang keempat itu fitur-fiturnya teman-teman. Fitur-fitur yang diberikan oleh sekuritas. Setiap sekuritas itu berbeda-beda fitur aplikasinya. Jadi untuk teman-teman, mungkin kalau teman-teman yang sibuk yang ingin membeli saham menggunakan fitur otomatis, ada beberapa yang sekuritasnya tidak menyediakan fitur otomatis, namun kebanyakan memiliki fitur otomatis tadi. Tujuannya apa fitur otomatis? Misal teman-teman sibuk kerja, teman-teman sudah menganalisa sahamnya, mau membeli saham A di harga sekian, jadi teman-teman atur sendiri otomatis. Apabila harganya sudah menyentuh harga tertentu yang teman-teman inginkan, maka otomatis dibeli oleh aplikasi tadi sesuai yang teman-teman atur. Di beberapa sekuritas hal itu tidak dimiliki, jadi teman-teman harus pencet manual di HP atau di PC-nya, beli di harga sekian, teman-teman harus pencet sendiri. Nah, itu salah satunya. Kemudian dari tampilan grafisnya, grafik-grafiknya, kemudian dari tampilan layarnya, itu apakah cocok, user friendly setelah kita. Nah, itu yang perlu. Jadi kalau nyaman kita menggunakan aplikasinya, tentu kita dalam membeli saham perusahaan atau dalam bertrading itu enak. Nah, yang kelima, yang paling penting harus teman-teman pastikan adalah sekuritasnya terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Bagaimana cara mengeceknya, mengetahui sekuritas tersebut terdaftar di OJK? Teman-teman bisa kunjungi di web OJK ataupun di web idx.com. Seperti berikut ini, teman-teman bisa cek ataupun di link di bawah yang akan kami tampilkan. Nah, apabila teman-teman dari syarat 1 tadi, fee transaksi, depositnya berapa, kemudian dia memiliki online trading, fitur-fiturnya, dan juga terdaftar di OJK, setelah 5 ini teman-teman sudah yakin, sudah teman-teman pertimbangkan, maka silakan teman-teman buka akunnya di sekuritas tersebut. Nah, kebanyakan sekuritas ada yang bisa daftarnya online, ada yang tidak. Nah, jadi teman-teman pilih mau daftar online atau tidak. Kalau teman-teman mau daftarnya secara online, pure online, nah teman-teman bisa lihat di link berikut ini. Nah, ini adalah daftar sekuritas-sekuritas yang bisa online. Nah, untuk daftar sekuritas ini, apa yang harus teman-teman sediakan? Nah, yang pertama, teman-teman harus sediakan KTP. Sediakan KTP teman-teman. Yang kedua, apabila teman-teman sudah memiliki NPWP, nomor NPWP-nya. Dan yang ketiga, buku tabungan. Nah, apabila syarat-syarat ini teman-teman sudah bisa memiliki, nah teman-teman baru bisa mendaftar di sekuritas. Lah, lantas gunanya buku tabungan buat apa? Kan mau buat rekening dana investor. Jadi teman-teman, rekening bank teman-teman ini berguna nanti ketika teman-teman melakukan pencairan uang, pencairan dana dari rekening dana investor teman-teman, maka masuknya adalah ke rekening banknya teman-teman. Jadi demikian teman-teman.
Nah, kalau di bank, rekening bank itu tidak bisa untuk beli saham. Kalau rekening dana investor itu bisa teman-teman lakukan atau gunakan untuk membeli saham. Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman? Silakan untuk mendaftar sekuritasnya dan buat rekening dana investornya. Untuk saat ini paling cepat teman-teman itu 1 hari bisa jadi untuk pendaftaran online. Nah, saran saya untuk rata-rata perusahaan sekuritas yang bisa daftar online yaitu dia menggunakan rekening BCA. Jadi teman-teman silahkan buat rekening BCA-nya. Buat rekening BCA itu simpel teman-teman, bisa online, 1 hari jadi rekening BCA-nya. Nah, untuk sekuritas-sekuritas kebanyakan juga yang bisa daftar online-nya adalah menggunakan rekening BCA. Ada juga beberapa yang terserah teman-teman mau pakai rekening apa, bisa daftar online. Jadi teman-teman bisa cari. Selamat membuat rekening dana investornya. Selamat menjadi investor. Mari kita ramaikan pasar modal Indonesia. Kita angkat dan bangkitkan ekonomi Indonesia bersama. Karena apa? Ketika kita membeli saham sebuah perusahaan, berarti kita memberikan modal perusahaan dan juga kita berkontribusi dalam mengangkat derajat bangsa kita ini. Selamat happy cuan teman-teman semua. Nah, nanti ikuti video-video dari kami, akan kami update selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan-pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan kami jawab dan kami buatkan videonya untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.